sang pencerah revolusi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yogyakarta, akhir abad ke-19, di bawah bayang-bayang kolonialisme Hindia Belanda, sebuah kampung di dekat keraton Yogyakarta berdiri dengan anggun. Kampung Kauman namanya. Disinilah pada tanggal 1 Agustus 1868 lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Darwis. Ia lahir dari rahim sebuah keluarga religius. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang khotib tetap di Masjid Gede Kauman. Sejak kecil, Darwis tumbuh di lingkungan yang syarat dengan tradisi pesantren. Namun, di balik ketenangan tembok-tembok Kauman, Nusantara sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kebodohan, kemiskinan, dan tahayul mencengkram erat masyarakat Bumi Putra. Pendidikan adalah kemewahan yang hanya dinikmati oleh kaum bangsawan dan pegawai kolonial. Menginjak usia 15 tahun, tepatnya pada tahun 1883, Muhammad Darwis berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Di Tanah Suci inilah cakrawala berpikirnya mulai terbuka lebar. Selama 5 tahun, ia berguru pada ulama-ulama besar, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Mekah pula, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, nama yang kelak akan dicatat emas oleh sejarah bangsa Indonesia. Ahmad Dahlan tidak hanya menghafal ayat dan hadis, ia melahap pemikiran-pemikiran segar dari para pembaru Islam dunia, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Ghifari, dan Rashid Rida. Dari pemikiran mereka, Dahlan menyadari satu hal yang penting. Umat Islam di tanah airnya telah tertinggal jauh karena mereka menutup diri dari kemajuan zaman. Islam harus dikembalikan pada kemurniannya, namun dengan semangat yang modern dan dinamis. Tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke Kauman. Ia melihat masyarakatnya masih terkungkung dalam sinkretisme, mencampur adukan ajaran agama dengan tradisi mistis yang tidak berdasar. Langkah pembaruan pertamanya dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu arah kiblat. Sebagai seorang ahli dalam ilmu falak atau astronomi, Ahmad Dahlan menemukan bahwa arah kiblat Masjid Gede Kauman selama ini tidak tepat menghadap Ka'bah, melainkan agak melenceng ke arah Afrika. Menggunakan kompas dan perhitungan matematis yang akurat, Dahlan mencoba membenarkan arah kiblat tersebut dengan membuat garis baru di surau pribadinya, Langgar Kidul. Namun kebenaran ilmiah ini justru memicu badai konflik. Para ulama senior dan penghulu keraton menganggap tindakan Dahlan sebagai pembangkangan terhadap tradisi yang sudah turun-temurun. Puncaknya, situasi memanas. Langgar Kidul milik Ahmad Dahlan dirobohkan secara paksa oleh masyarakat yang marah. Peristiwa ini menjadi ujian mental yang luar biasa. Sempat terbesit di benak Dahlan untuk meninggalkan Kauman karena patah hati. Namun berkat dukungan sang istri Siti Walidah dan keluarganya, Dahlan memilih bertahan. Ia tahu perjuangan mengubah pola pikir masyarakat tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Ahmad Dahlan bergerak melakukan terobosan besar. Langkah awalnya dimulai langsung di halaman rumah pribadinya dengan mendirikan sebuah institusi pendidikan yang dikenal sebagai Sekolah Pawiatan. Disinilah beliau memperkenalkan cara baru bagi kaum muslim menjadi soleh dalam urusan agama sekaligus pandai dalam urusan dunia. Sekolah ini bukan sekedar tempat transfer ilmu, melainkan pusat dari sebuah gerakan sosial yang nyata. Saat itu, alun-alun utara Yogyakarta yang letaknya berdekatan dengan Kauman dipenuhi oleh anak-anak kecil yang terlantar, telanjang dada, dan tidak terpelihara dengan baik.
Melihat pemandangan memprihatinkan tersebut, Kiai Ahmad Dahlan beserta istrinya, Nyai Walidah, bergerak langsung ke lapangan. Anak-anak jalanan itu dipanggil dan dibawa ke kediaman mereka. Tanpa rasa canggung, Kiai dan Nyai memandikan mereka semua hingga bersih, memberikan pakaian yang layak, menyemprotkan parfum, lalu membawa mereka masuk ke kelas sekolah pawiyatan untuk diajari membaca dan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, halaman rumah Kiai tidak lagi mampu menampung antusiasme murid yang kian membeludak. Ruang itu terasa makin sempit hingga akhirnya sekolah pawiyatan harus dipisah. Murid laki-laki menempati lokasi yang kini menjadi SD Muhammadiyah Suronatan. Sementara murid perempuan dipindahkan ke sisi selatan Masjid Besar yang kini dikenal sebagai SD Muhammadiyah Kauman. Sebuah jejak kokoh dari sekolah dasar Muhammadiyah pertama di Indonesia. Eksperimen pendidikan Ahmad Dahlan terus berevolusi. Pada tahun 1913 berdiri sebuah sekolah yang awalnya disebut sebagai sekolah Kiai, yang 3 tahun kemudian secara resmi beralih nama menjadi Fall School Muhammadiyah. Sekolah ini menjadi magnet baru yang memikat minat anak-anak di Kauman karena metode belajarnya yang modern. Tak berhenti di tingkat dasar, pada tahun 1918 Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga pendidikan tingkat lanjut untuk mencetak kader ulama dan pemimpin masa depan. Institusi ini awalnya bernama Al-Qismul Arqa, sempat berganti nama beberapa kali menjadi Pondok Muhammadiyah hingga Kawek School Muhammadiyah. Lembaga legendaris ini menjadi berdiri kokoh melintasi zaman hingga hari ini dengan nama Madrasah Mu'amaliyah Yogyakarta. Langkah revolusioner berikutnya lahir dari kepedulian mendalam terhadap pendidikan anak usia dini dan kaum perempuan. Atas seruan lantang Kiai Dahlan agar anak perempuan di Kauman disekolahkan demi menjadi pendidik masa depan, organisasi wanita Aisyah pun didirikan pada tahun 1917. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1919, Kiai Ahmad Dahlan bersama Nyai Walidah dan kader-kader Putri Asyiah membuat gebrakan yang mengguncang tatanan kolonial. Mereka mendirikan Probel Muhammadiyah di Kauman. Ini bukan sekedar taman kanak-kanak biasa. Ini adalah taman kanak-kanak pertama di Indonesia yang didirikan oleh bangsa pribumi asli. Di masa ketika pemerintah Hindia Belanda bahkan belum memikirkan konsep pendidikan anak usia dini untuk rakyat biasa, berkat kedermawanan seorang murid setianya bernama Haji Fahrudin yang mewakafkan sebidang tanah, sekolah yang kini dikenal sebagai TK Abaa Kauman ini mendapat tempatnya yang permanen di sebelah barat Masjid Gede Kauman. Melalui peninggalan-peninggalan sejarahnya, mulai dari Masjid Gede, Langgar Kidul hingga sekolah-sekolah pertamanya, Kampung Kauman telah membuktikan diri sebagai saksi bisu transformasi sosial dan keagamaan yang luar biasa. Muhammadiyah sejak awal fajar berdirinya telah menitik beratkan perjuangannya pada 2 pilar utama yang tak terpisahkan, ranah keagamaan dan ranah pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembuskan napas terakhirnya pada 23 Februari 1923. Namun dari sebuah kampung kecil di jantung Yogyakarta ini, gerakan pembaruan yang beliau rintis telah meluas dan mewarisi seluruh penjuru Nusantara. Bila dulu Kauman hanya hidup dalam ingatan dan memori warganya semata, kini Kauman telah hadir dalam memori berbagai kalangan di seantero Indonesia. Kisahnya abadi melalui lembaran buku sejarah, untayan novel hingga film bioskop di layar lebar. Kauman dan Muhammadiyah telah bertransformasi menjadi emblem, sebuah simbol nyata dari kebangkitan Islam yang berkemajuan di tanah air. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mewariskan kepada kita sebuah esensi sejati bahwa mendidik bukanlah sekedar profesi, melainkan sebuah tugas suci kemanusiaan yang takkan pernah usai oleh waktu.
khairukum linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Terima kasih.